Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Leni Aryani Purnomo dari kelas 2A dan saya sendiri Nazla Rami Harunisa dari kelas 2A, Abdul Aji dari kelas 2B, Lisna Dewi Yuliani dari kelas 2B, dan Nazatul Ngajija dari kelas 2B. Dalam video presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang hasil kali dalam. Untuk pembahasannya yang pertama yaitu hasil kali dalam yang akan dibahas oleh saya sendiri Nazla Ramirunisa dari kelas 2A. Kemudian panjang dan jarak di dalam ruang hasil kali dalam yang akan dibahas oleh saudari Nazla dari kelas 2B. Lingkaran dan bola satuan di dalam ruang hasil kali dalam yang akan dibahas oleh saudari Lisna. Hasil kali dalam yang dihasilkan oleh matriks yang akan dibahas oleh saudara Ajid. Dan teorema sifat-sifat hasil kali dalam akan dibahas oleh saudari Leni. Pertama yaitu definisi hasil kali dalam. Berikut ini adalah hasil kali dalam atau inner product. Pada sebuah ruang vektor real V adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan sebuah bilangan real U V dengan sepasang vektor U dan V di dalam V sedemikian rupa sehingga aksioma-aksioma berikut ini terpenuhi bagi semua vektor U, V, dan W di dalam V dan semua bilangan skalar. Kemudian aksioma yang terdapat dalam hasil kali dalam. Yang pertama itu ada aksioma kesimetrian, yaitu inner product UV sama dengan inner product VU. Kemudian ada aksioma penjumlahan, aksioma homogenitas, dan aksioma positivitas. Sebuah ruang vektorial yang memiliki sebuah hasil kali dalam disebut ruang hasil kali dalam real atau real inner product space. Karena aksioma-aksioma hasil kali dalam didasarkan pada sifat-sifat hasil kali dalam Euklidean, maka hasil kali dalam Euklidean secara otomatis memenuhi aksioma-aksioma yang telah disebutkan tadi. Berikutnya yaitu materi hasil kali dalam Euclidean. Perkalian titik Euclidean dua buah vektor dalam Rn yang dinotasikan U dot V. Yang pertama itu ada hasil kali dalam Euclidean pada Rn. Jika U sama dengan U1, U2 sampai dengan Un dan V sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn adalah vektor-vektor dalam Rn. Maka inner produknya berbentuk seperti inner product UV sama dengan U dot V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah sampai dengan UN Vn. Mendefinisikan U dot V sebagai hasil kali dalam Euclidean pada Rn, keempat aksioma hasil kali dalam terpenuhi oleh teorema yang tadi disebutkan. Hasil kali dalam Euclidean adalah hasil kali dalam terpenting pada Rn. Akan tetapi, terdapat beragam aplikasi yang menghendaki kita untuk memodifikasi ruang hasil kali dalam Euclidean dengan cara memberi nilai bobot yang berbeda pada suku-sukunya. Nah, untuk Euclidean berbobot, di sini ada hasil kali dalam. Untuk membuktikan aksioma-aksioma pada definisi hasil kali dalam dengan menggunakan hasil kali dalam Euclidean berbobot, maka kita akan memberikan contoh soal di mana dalam contoh soal ini jika U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2 adalah vektor-vektor dalam R2, tunjukkan bahwa hasil kali dalam Euclidean terboboti oleh inner product UV sama dengan 3 U1 V1 ditambah 2 U2 V2 memenuhi keempat aksioma hasil kali dalam. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama yaitu menggunakan aksioma kesimetrian. Jika UV sama dengan 3 U1 V1 ditambah 2 V2 U2 V2 ditambah sama dengan 3 V1 U1 ditambah 2 V2 U2, maka si akhirnya yaitu inner product VU. Yang kedua yaitu menggunakan aksioma penjumlahan. Jika W sama dengan W1 W2, maka inner product U ditambah VW sama dengan 3 dalam kurung U1 tambah V1 dikali W1 ditambah 2 dalam kurung U2 ditambah V2 dikali W2.
sama dengan 3U1W1 ditambah 3V1W1 ditambah 2U2V2 ditambah 2V2W2 sama dengan dalam kurung 3U1W1 ditambah 2U2W2 ditambah 3V1W1 ditambah 2V2 dikali W2 sama dengan hasil akhirnya yaitu inner product UW ditambah VW. Kemudian untuk penyelesaian yang nomor 3 nomor 4, yang nomor 3 itu menggunakan aksioma homogenitas, di mana hasil akhirnya yaitu yang tadi dijelaskan yaitu akan menjadi K inner product UV. Yang keempat adalah menggunakan aksioma positivitas, di mana hasil akhirnya yaitu V kuadrat sama dengan 0 atau V sama dengan 0, jadi ini produk UV ditambah 3U1V1 ditambah 2V2 U2V2 adalah ruang hasil kali dalam. Mungkin sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya pembahasan materi akan disampaikan oleh Saudari Najla dari kelas 2B. Panjang dan jarak pada ruang hasil kali dalam. Definisi. Jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka norma atau panjang sebuah vektor U di dalam V dinotasikan dengan norma U dan didefinisikan sebagai norma U sama dengan vektor U, vektor U pangkat setengah. Jarak antara dua buah titik vektor U dan vektor V dinotasikan dengan D dalam kurung vektor U, vektor V dan didefinisikan sebagai D dalam kurung vektor U, vektor V sama dengan norma U dikurangi V. Contoh menggunakan hasil kali dalam Euklidean berbobot. Misal, vektor U sama dengan 1,0 dan vektor V sama dengan 0,1 pada R kuadrat yang memiliki hasil kali dalam Euklidean, maka akan diperoleh norma vektor U sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 0. Dan jarak vektor U, vektor V sama dengan norma vektor U dikurangi vektor V sama dengan norma 1, negatif 1 sama dengan akar 1 kuadrat dikurangi negatif 1 kuadrat sama dengan akar 2. Contoh norma dan jarak pada R pangkat N. Jika vektor U sama dengan vektor U1, vektor U2 sampai dengan vektor UN, dan vektor V sama dengan vektor V1, vektor V2 sampai dengan vektor Vn, adalah vektor-vektor pada R pangkat N yang memiliki hasil kali dalam Euklidean, maka norma vektor U sama dengan vektor U, vektor U pangkat setengah sama dengan vektor U dikali vektor U pangkat setengah sama dengan akar vektor U1 kuadrat ditambah vektor U2 kuadrat sampai dengan vektor UN kuadrat. Dan jarak vektor U, vektor V sama dengan norma vektor U dikurangi vektor V sama dengan vektor U dikurangi vektor V, vektor U dikurangi vektor V pangkat setengah sama dengan vektor U dikurangi vektor V dikali vektor U dikurangi vektor V pangkat setengah sama dengan akar vektor U1 dikurangi vektor V1 kuadrat ditambah vektor U2 dikurangi vektor V2 kuadrat sampai dengan vektor UN dikurangi vektor Vn kuadrat. Lingkaran dan bola satuan di dalam ruang hasil dalam. Jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka sekumpulan titik-titik pada V yang memenuhi yaitu norma U sama dengan 1, di situ norma U ya, yang tanda tanya, kemudian disebut sebagai bola satuan unit V atau terkadang sebagai lingkaran satuan pada V pada R kuadrat dan R pangkat 3, di situ tulisan R kuadrat dan pangkat 3, maaf ya. Kemudian titik-titik ini
terletak sejauh satuan dari titik asal. 1 ditambah U2. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu lingkaran satuan yang tidak biasa dalam R kuadrat. Contohnya, sekaranglah lingkaran satuan pada sebuah sistem koordinat x, y di dalam R kuadrat dengan menggunakan hasil kali dalam Euclidean. Ruang hasil kali dalam U, Pi sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2. Penyelesaiannya, jika U sama dengan hasil kali dalam X, Y, maka norma U sama dengan hasil kali dalam U, U setengah sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga persamaan lingkaran satuannya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Atau dengan mengkuadratkan kedua sisi persamaan, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk sketsanya bisa dilihat di samping berikut. Lalu ada hasil kali dalam yang dihasilkan oleh matriks. Misalkan U sama dengan matriks U1, U2 sampai UN dan V1, V2 sampai Vn adalah vektor-vektor pada Rn yang dinyatakan sebagai matriks n kali 1, dan jika A adalah sebuah matriks n kali n yang dapat dibalik, maka rumusnya ruang hasil kali dalam U, Pi sama dengan A U dikali A Pi. Hasil kali dalam X kemudian U dikali Pi dapat dituliskan sebagai hasil kali matriks Pi dikali U, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk-bentuk alternatifnya, yaitu ruang hasil kali dalam U, Pi sama dengan ruang hasil kali dalam A Pi transpos AU, atau secara ekuivalennya hasil ruang hasil kali dalam U, Pi sama dengan A aksen dikali AU. Selanjutnya, hasil kali dalam yang dihasilkan oleh matriks identitas. Hasil kali dalam pada Rn yang dihasilkan oleh matriks identitas n kali n adalah sebuah hasil kali dalam Euclidean karena dengan mensubstitusikan A1 pada rumus ruang hasil kali dalam U, Pi sama dengan AU dikurangi A Pi menghasilkan ruang hasil kali dalam U, Pi sama dengan 1U dikali 1Pi sama dengan U kali Pi. Contohnya, sini adalah hasil kali dalam Euclidean berbobot adalah sebuah hasil kali dalam Rn yang dihasilkan oleh A matriks akar 3, 0, 0, akar 2. Dengan mensubstitusikan matriks ini pada ruang hasil kali dalam U, Pi sama dengan dalam kurung V1 dikali V2. Matriks akar 3, 0, 0, akar 2, akar 3, 0, 0, akar 2 dikali matriks U1 dan matriks U2. Maka menghasilkan dalam kurung V1 dikali V2 dikali matriks 3, 0, 0, 2 dikali U1, U2. Secara umum, hasil kali dalam X berbobot ruang hasil kali dalam U, Pi sama dengan W1, U1 dikali V1 ditambah W2 dikali U2 dikali V2 ditambah sampai dengan Wn dikali Un dikali Vn. Maka hasil kali dalam pada Rn yang dihasilkan oleh matriks akar W1 0, 0, 0, 0, akar W kuadrat 0, 0, 0, 0, 0, akar W n kuadrat.
Oke, penyampaian materi selanjutnya terkait hasil kali dalam pada sebuah matrik yang berordo 2x2. Misalkan, jika U adalah sebuah matrik ordo 2x2 dengan elemen-elemen U1, U2, U3, dan U4, dan V merupakan matrik dengan elemen V1, V2, V3, dan V4. Keduanya adalah dua matrik yang berordo 2x2 sembarang. Maka sebuah hasil kali dalam pada matrik berordo 2x2 dapat didefinisikan dengan rumus sebagai berikut. Hasil kali matrik U, hasil kali dalam matrik U dan matrik V sama dengan U transpose yang dikalikan V sama dengan V transpose yang dikalikan U, atau sama dengan U1 dikali V1 yang ditambah U2 dikali V2 yang ditambah U3 dikali V3, dan seterusnya. Contoh soal, jika U adalah sebuah matrik berordo 2x2 dengan elemennya 1, 2, 3, dan 4, dan V adalah matrik yang berordo 2x2 dengan elemen negatif 1, 0, 3, dan 2. Maka hasil kali dalam matrik U yang dikalikan matrik V sama dengan 1 yang dikalikan negatif 1, di mana 1 dan negatif 1 itu didapat dari U1 dan V1, dan ditambah 2 dikalikan 0, di mana 2 adalah U2 dan 0 adalah V2, dan seterusnya, sehingga bila mana dijumlahkan akan mendapatkan 16. Untuk mengetahui norma atau panjang dari matrik U relatif terhadap hasil kali dalam ini adalah norma U sama dengan U yang dikalikan U pangkat setengah sama dengan akar U1 kuadrat yang ditambahkan U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambahkan U4 kuadrat. Dan bola satuan di dalam ruangan ini terdiri dari semua matrik U yang berordo 2x2 yang entry-entrynya melalui persamaan norma U sama dengan 1. Dan apabila dikuadratkan akan menghasilkan 1. Materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya adalah hasil kali dalam pada sebuah polinomial atau P2, atau di sini ditulis P2. Jika V sama dengan A0 ditambah A1x kuadrat ditambah A2x kuadrat dan seterusnya, dan Q adalah B0 ditambah B1x kuadrat adalah dua buah vektor sembarang di dalam polinomial atau P2, maka sebuah hasil kali dalam dapat didefinisikan dengan rumus hasil kali dalam U dengan vektor U dan vektor V sama dengan A0 dikalikan B0 ditambah A1 dikalikan B1 ditambah A2 dikalikan B2. Norma dari polinomial P relatif terhadap hasil kali dalam ini adalah P norma P sama dengan vektor V dikalikan vektor V pangkat setengah sama dengan akar dari A0 kuadrat ditambah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Dan bola satuan dari ruangan ini terdiri dari polinomial P pada P2 yang koefisiennya memenuhi persamaan norma V sama dengan 1, dan apabila dikuadratkan akan menghasilkan 1. Yang selanjutnya adalah hasil kali dalam pada sebuah C, di mana C adalah sebuah titik koordinat pada pada A, B. Misalkan F sama dengan Fx dan G sama dengan X adalah dua fungsi kontinu pada titik C, A, B, dan didefinisikan
hasil kali dalam fungsi f dikali g sama dengan integral a b fungsi fx yang dikalikan fungsi gx dx. Rumus ini mendefinisikan sebuah hasil kali dalam pada titik C A, B dengan cara membuktikan berlakunya keempat aksioma hasil kali dalam untuk fungsi-fungsi S sama dengan fx, G sama dengan gx, dan S sama dengan sx di dalam C A, B. Hasil kali f, g sama dengan integral AB fungsi fx yang dikalikan fungsi gx dx sama dengan hasil kali dalam f fungsi f dan fungsi g sama dengan integral dari a sampai b gx dikali fx dx sama dengan g hasil kali dalam g dikali f yang terbukti bahwa aksioma 1 berlaku. Fungsi f yang dikalikan fungsi g yang ditambahkan fungsi g dikalikan dengan s. Hasil kali dalam fungsi f ditambah g dengan s, di mana integral sama dengan integral AB dengan jumlah dari fx ditambah gx yang dikalikan dengan sx, sehingga integral dari AB sama dengan fx yang dikalikan sx dx ditambah integral AB ditambah integral AB dari fungsi gx yang dikalikan sx dx sama dengan hasil kali dalam dari fs dan ditambah hasil kali dalam g dan s, yang terbukti bahwa aksioma itu berlaku. Yang selanjutnya adalah aksioma yang mengatakan bahwa skalar yang dikalikan dengan f yang dikalikan dengan g, hasil kali dalam skalar yang dengan f yang dikalikan dengan g itu sama dengan sebuah skalar yang dikalikan kepada hasil dalam f dan g. Hasil kali dalam skalar f yang dikalikan g, skalar f dan g sama dengan integral AB dengan skalar yang dikalikan kepada fungsi fx dan gx dx sama dengan sebuah skalar yang dikalikan pada integral AB fx gx dx sama dengan sebuah skalar yang dikalikan kepada hasil kali dalam f dan g, yang terbukti bahwa aksioma 3 juga berlaku. Jika fx adalah fungsi sembarang di dalam CAB, maka f kuadrat x sama dengan lebih baris sama dengan 0 untuk semua titik x pada AB, sehingga hasil kali dalam f dengan f sama dengan integral AB f kuadrat x dx lebih dari sama dengan 0. Karena f kuadrat x lebih dari sama dengan 0 dan f sama dengan f adalah kontinu pada a, b, maka integral AB f kuadrat x dx sama dengan 0 jika dan hanya jika fx sama dengan 0 untuk semua nilai x dan x pada a, b. Dengan demikian kita memperoleh hasil kali dalam f dengan f sama dengan integral dari AB f kuadrat x sama dengan 0 jika dan hanya jika f sama dengan 0. Hal ini membuktikan bahwa aksioma 4 juga berlaku. Sekian penyampaian dari saya, dilanjutkan pada rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hasil kali dalam pada C selang AB. Di sini untuk materi ini berkaitan dengan kalkulus integral. Kemudian pada materi ini saya mau membuktikan bahwa keempat aksioma yang telah didefinisikan oleh materi pertama itu berlaku pada materi ini. Nah, di sini dimisalkan vektor f dan gx adalah dua fungsi kontinu pada C selang AB dan didefinisikan fg sama dengan integral a sampai b fx dikali gx. Nah, di sini ada
4. Di sini ada 4 hasil kali dalam bentuk fungsi-fungsi. Ini untuk apakah berlaku pada aksioma keempat aksioma tersebut. Nah, ini ada 4. Yang pertama kita lihat f, g sama dengan integral a sampai b fx dikali gx. Ini menghasilkan f, g sama dengan f, g. Kemudian untuk integral a sampai b, g dikali f sama dengan g, f. Berarti ini membuktikan bahwa aksioma pertama itu berlaku. Nah, kemudian untuk yang kedua, f ditambah g, s. Nah, ini sama dengan integral a sampai b dalam kurung fx ditambah gx tutup kurung dikalikan dengan sx. Nah, ini kita kalikan fx dikali sx, kemudian gx fx dikali sx ditambah gx dikali sx. Nah, ini adalah bentuk yang tadi telah saya jelaskan. Sama dengan f, s ditambah g, s. Berarti untuk aksioma kedua ini berlaku. Kemudian kita lihat ke yang ketiga. Ini adalah pembuktian skalar. kf, g sama dengan integral a sampai b k dikali fx dikali gx sama dengan, nah, kita pelajari pada kalkulus terdahulu, k dikeluarkan, jadi ditaruh di sebelah kiri. Nah, hasil akhirnya adalah sama dengan k dalam kurung f, g. Nah, ini berlaku untuk aksioma ketiga. Jika f sama dengan fx adalah fungsi sembarang di dalam C selang AB, maka f kuadrat x lebih besar 0 untuk semua nilai x pada selang AB, sehingga f, f sama dengan integral a sampai b f kuadrat x itu lebih kecil sama dengan 0. Karena f kuadrat x lebih kecil sama dengan 0 dan f sama dengan fx adalah kontinu pada selang AB, maka integral a sampai b f kuadrat x sama dengan 0 jika dan hanya jika fx sama dengan 0 untuk semua nilai x. Nah, untuk f ini diperoleh sama dengan 0. Ini membuktikan bahwa aksioma 4 itu berlaku pada contoh yang terakhir ini. Kemudian norma sebuah vektor pada C selang AB, selang tertutup AB. Jika C selang tertutup AB memiliki hasil kali dalam yang didefinisikan pada contoh sebelumnya, maka norma sebuah fungsi f sama dengan fx relatif terhadap hasil kali dalam ini adalah norma f sama dengan f, pangkat setengah menjadi akar integral a sampai b f kuadrat x. Dan bola satuan di dalam ruang ini terdiri dari semua fungsi pada C selang tertutup A, B yang memenuhi persamaan norma f sama dengan 1. Dan apabila dikuadratkan menghasilkan integral a sampai b f kuadrat x sama dengan 1. Karena polinomial adalah fungsi yang kontinu pada negatif tak hingga positif tak hingga, polinomial juga kontinu pada setiap interval tertutup selang AB, sehingga untuk semua interval semacam ini, ruang vektor Pn adalah sembarang dari C selang AB dan rumus Fg sama dengan integral A sampai B
fx dikali gx. Mendefinisikan sebuah hasil kali dalam pada Pn. Selanjutnya, sifat-sifat hasil kali dalam. Nah, jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil kali dalam real, dan K adalah skalar sembarang, maka ini adalah sifat-sifat, ada 5 ya, ada 5 sifat-sifat hasil kali. Nah, kita buktikan pada bagian B. Yang pertama, U, V ditambah W sama dengan V ditambah W, U itu melalui aksioma kesimetrian. Nah, yang kedua, V, U ditambah W, U itu melalui aksioma penjumlahan. Nah, yang terakhir ini, U, V ditambah U, W ini melalui aksioma kesimetrian. Nah, contoh menghitung dengan hasil kali dalam. Di sini terdapat U dikurang 2V, 3U plus 4V. Nah, kemudian sama dengan U, 3U plus 4V. Itu gabungan dari U dengan 3U plus 4V. Kemudian dikurangi dengan 2V ya, di 3U plus 4V. Ya. Kemudian sama dengan, nah, U-nya ini kita kalikan silang. U dikali U3, U,3U ditambah U, 4V. Nah, kemudian yang ini yang satunya juga 2V ke 3U, 2V ke 4V gitu. Nah, mengapa di sini dikurang? Karena di sini min dikalikan dengan anggota yang 2V min 3U. Kemudian dikalikan lagi dengan anggota 4V, 2V, 4V terbalik. Nah, itu asalnya dari sini. Kemudian sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami juga masih tahap belajar. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom chat Edmodo. Dan jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan untuk meninggalkan tambahan materi di kolom chat Edmodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.